Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Puspita. Saya dari calon guru penggerak angkatan 9. Salam Bapak dan Ibu calon guru hebat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Di sini ada dua aspek yang berbeda. Yang kita lihat adalah pendidikan dan pengajar. Pendidikan dan pengajar ini memiliki dua aspek yang berbeda. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak yang tercapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Ada pula tentang tujuan pendidikan dan pengajar, yaitu proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan fisik, mental, jasmani, dan rohani. Nah, ada beberapa video yang saya ingin tayangkan. Mari kita simak yuk video ini. Tiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional, bertetapan dengan lahirnya Ki Hajar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan nasional Indonesia. Ada fakta unik di balik sosok Ki Hajar Dewantara yang wajib kalian tahu. Ki Hajar Dewantara terlahir dari keluarga bangsawan. Kepedulian dan keresahannya terhadap kondisi masyarakat sekitar mendorong untuk membulatkan tekad keluar dari lingkungan kerajaan dan berbaur dengan masyarakat biasa di daerahnya. Berhasil mewujudkan impiannya mendirikan sekolah di Yogyakarta, didirikan pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Selamat Hari Pendidikan, terus maju pendidikan Indonesia. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Anak-anak tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ing Narsa Sungkulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Percaya, tegas, penuh ilmu hingga matang jiwanya, serta percaya diri, tidak mudah takut, tabah menghadapi rintangan apapun. Guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa, mencerdaskan bangsa. Di dalam hidupnya, anak-anak adalah 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka, berpribadi, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti itu senantiasa memikirkan dan merasakan serta selalu memakai ukuran, timbangan dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Nah, itulah tugas koneksi antar materinya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jawaban yang pertama, saat saya mengajar di kelas, saya tidak memandang kodrat alam dari murid. Yang saya lakukan hanya untuk memenuhi ketercapaian mata pembelajaran dan mentransfer materi, dan anak berpusat pada guru, sehingga saya kurang mengeksplorasi kemampuannya, kurang mandiri
tidak memiliki kebebasan berekspresi. Ketika murid melakukan kesalahan seperti bolos, tidak mengerjakan tugas, bermain pada saat jam pelajaran, tidur di kelas, dan tidak memperhatikan ketika dijelaskan, saya melakukan peneguran terhadap murid tersebut dengan menghukumnya agar efek tersebut tuh jera dan tidak mengulangi kesalahan. Saya merasa dengan mendidik murid dengan tegas dapat merubah murid itu menjadi ke arah yang lebih baik. Ternyata perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara. Sebelum saya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga sering marah-marah ketika ada anak yang terkesan sulit diajak bekerja sama dan bermalas-malasan dalam mengikuti pelajaran. Saya menyadari belum banyak bisa saya lakukan dalam model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban yang kedua, setelah saya mempelajari modul 1.1 menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu menuntun, di mana anak diberikan suatu kebebasan, namun pendidikan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang artinya kita sebagai pendidik harus mengarahkan, mengetahui keadaan kodratnya, dan menuntun untuk lebih sabar dan ikhlas. Karena dalam konsepnya kita harus membahagiakan, mengingatkan 3 hal: ing ngarso sang tulodo, ing matyo mangunkarso, dan tuturi handayani. Di depan kita memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Selain itu, kita tidak perlu menghukum yang bersifatnya tidak mendidik. Yang harus saya lakukan memberikan teladan agar bisa melihat dan menyontohnya untuk bekal mereka kelak, memberikan pelajaran yang menyenangkan dan menyontohkan berbagai macam model pembelajaran yang sudah dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan sebuah variasi yang menarik, baik berupa gambar, video maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan. Selain belajar di dalam kelas, juga belajar di luar kelas dengan alam terbuka, supaya dapat menerapkan nilai-nilai kolaborasi, aktif, mandiri, dan berani. Pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, mari kita jawab jawaban yang terakhir. Saya akan melaksanakan program 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Karena ketika kita menerapkan program 5S ini, supaya untuk menguatkan karakter, perilaku, sikap, kepribadian anak agar menjadi warga sekolah yang lebih baik. Selain itu, ada juga gerakan 3M: meminta maaf, meminta tolong, dan mengucapkan terima kasih. Gerakan 3M ini sangat penting untuk diterapkan ketika anak usia dini, apalagi ke jenjang usia anak SD, karena 3 kata tersebut terkadang luput dari perhatian yang bisa membuat orang bahagia. Program 5S dan gerakan 3M, salam, senyum, sapa, sopan, santun, meminta maaf, meminta tolong, dan mengucapkan terima kasih, ini mengajarkan kepada siswa untuk saling bersikap menghormati dan menghargai satu sama lain. Dan sudah tentu keberhasilan program 5S ini
harus ada kerjasama oleh seluruh warga sekolah, dan tidak kalah penting adalah kerjasama dengan orang tua. Dari 3 pertanyaan dan 3 jawaban, demikian kesimpulan dari refleksi saya tentang Ki Hajar Dewantara yang dapat saya tuangkan dan saya paparkan. Semoga sangat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.